Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Febranjelia dari kelas 2 SIA. Kali ini saya akan membahas tentang Tailwind CSS, yang dimana Tailwind CSS itu merupakan framework CSS yang bersifat utility first, yang dimana kita tuh bisa membuat desain antarmuka dengan cepat menggunakan kelas-kelas utility tanpa harus menulis banyak kode dari CSS manual. Nah, langkah pertama itu kita menginstal Tailwind-nya itu menggunakan Vite. Nah, perintah yang kita gunakan itu yakni npm create Vite add latest. Nah, di sini karena saya sudah menginstalnya, jadi saya akan menjelaskan sedikit. Ketika kita mau menjalankan perintah ini, nanti kita akan disuruh memasukkan nama projectnya, lalu kita pilih React dan JavaScript. Nah, setelah itu kita akan masuk ke folder dan kita jalankan npm install-nya. Nah, selanjutnya itu kita akan mengimport file Tailwind-nya. Nah, di sini saya juga udah mengimport file Tailwind-nya. Nah, di sini kodenya itu add import Tailwind CSS. Lalu di sini ada import URL HTTP font. Di sini saya mengimport juga font dari Google Font. Nah, misalnya kita pilih fontnya itu Popin. Nah, nanti kita ada bagian get font. Nah, di get font itu kita pilih get embed code. Lalu kita pilih import. Nah, di sini tinggal kita salin aja kode import URL ini, lalu kita masukkan ke sini. Lalu di sini ada file-file Tailwind yang udah saya import. Jadi nanti tinggal otomatis kita tambahkan aja. Sini ada color primary-nya, ada color primary light, color primary dark, very dark. Lalu sini ada color untuk teksnya, ada teks 1, teks 2, teks 3, lalu ada color untuk background 1, 2, dan 3, lalu ada font heading-nya sama font body. Nah, nanti di sini root-nya untuk memanggilnya ada primary color primary light, teks 1, dan lain-lainnya. Lalu kita akan membuat komponen sidebar. Nah, di komponen sidebar ini juga kita akan mengimport icon dari React Icon. Jadi kita panggil aja. Di sini ada Eva Home, Eva User, Eva Box, Eva Sign Out Alt. Nah, sidebarnya itu seperti ini. Lalu ini kita export default function sidebar, di mana kita mendeklarasikan komponen sidebar tersebut, lalu ada return untuk mengembalikannya. Nah, di sini ada kita tambahkan struktur div-nya. Nah, struktur div-nya itu kita bisa mengatur kontainer utamanya, atau kita mengatur file Tailwind-nya itu. Jadi kayak kita bisa mengatur width, background gray, backgroundnya, teksnya, layarnya, paddingnya, dan layout-layoutnya. Nah, di sini admin panel dengan ukuran teksnya itu 2x1, lalu fontnya itu bold seperti ini. Lalu kita buat untuk linknya ini. Nah, pakai UL, lalu ada LI. Kita bikin yang pertama untuk dashboard, class name, flex itemnya itu center, lalu space-nya X-3, P3, overnya, background-nya, rounded-nya, sama cursor pointer-nya. Nah, di sini kita pakai icon FA Home seperti ini, lalu kita masukkan dashboard. Begitu juga dengan yang user dan product seperti ini. Lalu sini kita ada button untuk logout. Nah, itu dia di luar dari nav yang ini, di luar dari ini. Buttonnya di sini, jadi dia posisinya ada di bawah. Di sini kita bisa atur bentuk Tailwind-nya. Kita bisa ngatur kelas Tailwind-nya itu kayak gimana. Nih, flex item, center, dan lain-lainnya. Lalu ini kita pakai icon FA sign out, dan ini logout. Selanjutnya
itu kita akan masuk ke dashboard. Nah, dashboardnya itu tampilan yang ini. Tampilan yang ini itu dashboard yang ini. Nah, di sini juga kita mengimport kode icon dari rek icon, lalu sini juga mengimport product card. Nah, yang ini. Ini nanti untuk kodenya terpisah. Kayak kita import product card. Di sini juga sama, kita akan mendeklarasikan dashboardnya, lalu kita return, lalu kita bikin struktur div-nya. Di sini ada 3 card yang ini. Nah, juga sama kita bisa di sini kita pakai grid calls grid. Nah, yang grid yang ini itu. Nah, di sini kita bagi 3. Yang pertama itu ada untuk total user. Di sini kita pakai icon FA user, lalu di sini tinggal kita atur paragrafnya. Yang ini juga sama menggunakan icon FA box. Lalu yang ini juga menggunakan icon FA $sign. Nah, yang di bagian bawah ini untuk memanggil yang product card-nya. Nah, selanjutnya itu header. Nah, di header juga sama, kurang lebih. Ini import icon, lalu kita deklarasikan, lalu kita bikin struktur div-nya di sini. Nah, di sini untuk kita struktur div-nya itu ada bagian searching. Nah, di sini ada input. Nah, input ini tuh kita bisa menginput, nanti di sini kita tinggal bisa masukkan inputan apapun. Nah, lanjut di sini ada icon untuk bell sama user circle-nya. Selanjutnya itu ada product card. Nah, di product card ini saya mengikuti baik desain Figma yang ini. Jadi dari sini kita bisa melihat atau mengatur apa aja yang mau kita bikin. Nah, di sini ada 3 komponen utama, yakni background luarnya, gambar, sama bagian kotak ini. Nah, di bagian kotak ini ada 3 kotak lagi, 4 kotak lagi yang akan kita tambahkan. Nah, di sini yang pertama itu untuk bagian komponen luarnya, yaitu menggunakan div class name, background white, rounded 14, width-nya 361, shadow-nya 2x1. Nah, untuk bagian gambarnya, yang ini. Nah, untuk mengambil gambarnya itu kita menggunakan IMG SRC. Nah, gambar itu kita tinggal searching aja, lalu tinggal kita klik kanan dan copy link gambarnya. Dan kita tambahkan ke sini, lalu kita atur class tailwind-nya. Nah, selanjutnya itu untuk membuat bagian kotak yang ini. Kotak yang ini itu yang pertama itu kita buat div baru. Div lagi kita tambahkan. Nah, di dalam div itu kita tambahkan lagi div. Nah, div yang pertama itu untuk label Apple Watch series ini sama price-nya. Di sini, di bagian ini, Apple Watch series 4. Kita atur class tailwind-nya, lalu yang ini juga. Nah, lalu kita bikin bintang-bintang seperti ini. Nah, bintang-bintang ini saya dapatkan dari Figma ini. Kita tinggal pilih aja gambar apa yang mau kita tambahin. Misalnya kita mengambil bintang ini, kita klik dia. Nah, nanti di sini tuh ada export star. Lalu pilih filenya, jenis filenya itu SVG. Nah, setelah kita export dan kita buka, nanti akan seperti ini. Kita klik kanan aja, lalu kita pilih view page sort. Setelah kita pilih view page sort-nya, nanti akan ada kode seperti ini. Nah, kode yang ini itu kita salinkan ke sini. Kodenya itu kita salinkan ke sini. Nah, jadi kode-kodenya itu kita salinkan ini. Begitu juga dengan gambar yang bintang abu-abu ini.
kita salingkan kode-kode ini, jadi nanti mereka akan tersusun ke bawah posisinya. Nah, karena posisinya ke bawah, nanti di bagian div class name yang ininya, kita atur yaitu layoutnya menjadi flex item center, margin topnya itu 2. Nah, begitu juga dengan yang untuk red 300-nya ini di bagian sini. Nah, habis itu ada button add to chart. Nah, button add to chart-nya tuh di luar dari kotak yang ini. Kita tambahkan aja, kita atur background, width-nya, height-nya. Nah, lalu untuk yang bintang, yang love ini juga sama bentukannya. Saya ambil gambarnya dari sini. Nah, gambarnya itu dari sini, kita export, lalu kita view page source-nya, kita salin kodenya. Nah, ini untuk background luarnya itu pakai div class name background gray, padding 1. Nah, untuk gambarnya itu nanti kita timpa di sini. Ini kode untuk gambar heart-nya. Lalu ini kita tutup struktur div-nya. Nah, maka nanti akan membentuk tampilan seperti ini. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.